Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved students. How are you today? I hope you are fine. So today I give you some materials about simple present tense. The previous meetings I already explained to you about simple present tense in positive sentence. Pertemuan kemarin Miss udah jelasin tentang simple present tense yang bagian positifnya. Sekarang Miss akan jelasin tentang simple present tense di kalimat negatif dan interrogatif. Di simple present tense itu ada dua macam bentuk kalimat. Yang pertama kalimat verbal atau yang menggunakan kata kerja, dan yang kedua itu kalimat nominal atau non-verbal yang tidak menggunakan kata kerja. Sekarang Miss mau jelasin tentang kalimat verbal untuk melanjutkan materi yang kemarin, itu tentang present tense yang menggunakan kalimat verbal. Oke, kemarin Miss sudah jelasin bahwa positive sentence itu rumusnya subject plus verb yang ditambahin dengan s or es plus object plus complement. Today, I want you to watch my video about simple present tense in negative and interrogative sentence. Hari ini Miss mau jelasin tentang present tense bentuk negatif dan interrogatif. Bentuk negatif itu ditandai dengan simbol minus, kemudian interrogatif itu ditandai dengan simbol tanda tanya. Oke. In negative sentence, di kalimat negatif itu mempunyai rumus subjek yang ditandai dengan kata I, you, they, we, he, she, it. Kemudian do or does plus not plus verb one. Ingat, kalau I, you, they, we itu simbolnya ditambahi dengan do. Kata do, I do, you do, they do, we do. Kemudian subjek untuk he, she, it itu berhubungan dengan does. Jadi kalau mau buat kalimat yang subjeknya he, she, it itu menggunakan kata does. He does, she does, it does. Kemudian yang negative sentence itu biasanya menggunakan kata not. I do not plus verb one atau kata kerja bentuk satu. Kalau yang negatif itu tidak ditambahin s or es. Yang ditambahin s or es itu bentuk positif atau kalimat yang positif. Kalau di negative sentence, di kalimat negatif itu kalian harus menghapus s atau es. Oke, I give you the example. Miss kasih contoh. Di sini gue menggunakan kalimat they do not watch TV together. Artinya mereka tidak menonton TV bersama-sama. Di sini subjeknya adalah they. They berarti kata selanjutnya do atau does, Miss. Kita lihat di situ warna pink kan, they berarti dia menggunakan kata do. Temannya do berarti they do not watch TV together. Kemudian next, he doesn't play badminton. Dia laki-laki tidak bermain bulu tangkis. Subjeknya adalah he. Jadi kata selanjutnya adalah does, bukan do. Itu jelas tuh kalau he, she, it menggunakan does. Kemudian ditambah dengan kata not. He does not play badminton. Dia tidak bermain bulu tangkis. Oke. Ingat, seluruh verb itu nggak pakai s atau es. Cukup di kalimat positive sentence aja. Kalau negatif dan interrogatif itu nggak pakai s atau es. Next, di interrogative sentence. Di interrogative sentence ini mempunyai rumus do or does plus I, you, they, we, he, she, it atau subject plus verb plus question mark atau tanda tanya. Nah, ini kebalikan dari negative sentence. Kalau interrogatif, do or does-nya di depan. Kalau interrogatif, do or does-nya setelah subjek. Jadi kalau interrogatif, do or does duluan, baru kemudian subjek, I, you, they, we, he, she, it, kemudian verb, dan jangan lupa tanda tanya. Oke, di sini Miss kasih contoh, do you watch TV every day? Apakah kamu menonton TV setiap hari?
Kalau ada tanda tanyanya berarti menjadi kalimat tanya. Do you watch TV every day? Apakah kamu menonton TV setiap hari? Oke, karena subjeknya you, jadi kata di depannya adalah do. Kemudian, does he play badminton? Apakah dia laki-laki bermain bulu tangkis? Karena subjeknya he, maka kata selanjutnya adalah does. Oke. I give you some example. Di sini Miss kasih contoh. Kalimat positifnya adalah she goes to school every day. Dia, perempuan, pergi ke sekolah setiap hari. Karena positive sentence atau kalimat positif, maka she goes, go-nya ditambahin es. To school every day. Kemudian Miss ubah menjadi ke bentuk negatif. She doesn't atau she does not go to school every day. She, temannya adalah does, bukan do. Jadi she does, kemudian negatifnya ada not kan. She does not go. Go-nya, es-nya dihapuskan. Cukup di positive sentence aja ditambahin s atau es. She doesn't atau she does not go to school every day. Kemudian Miss ubah lagi ke bentuk interrogatif. Does-nya di depan. Does she, tinggal kalian balik. Does she go to school every day? Kemudian don't forget to put question mark. Jangan lupa kasih tanda tanya. Does she go to school every day? Oke, itu example yang pertama. Oke, next yang kedua. Bentuk positifnya. I go to school every week. Saya pergi ke sekolah setiap minggu. Diubah ke bentuk negatif menjadi I do not go to school every week. I, temannya adalah do, bukan does. I do, ditambahin not. I do not go to school every week. Karena positifnya itu nggak pakai s or es karena dia subjeknya I kan. Yang ditambahin es itu hanya he, she, it. Kemudian diubah lagi menjadi bentuk interrogatif atau bentuk tanya. Do you go to school every week? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap minggu? Oke, Miss, kenapa subjeknya you? Kan subjeknya I. Oke, jawabannya adalah do you go to school every week? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap minggu? Kalau Miss ubah menjadi do I go to school every week? Apakah saya pergi ke sekolah setiap minggu? Gak mungkin kan, karena masa Miss bertanya sama diri Miss sendiri. Oke, jadi Miss ubah nih menjadi do you go to school every week? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap minggu? Ini terkhusus untuk subjek I aja ya, kalau yang lain jangan diubah. Oke, next di sini Miss kasih exercise, 3 exercise. Ada 3 latihan yang harus kalian jawab. Change the sentences into negative and interrogative. Miss udah translate ke Inggris. Yang pertama ada they eat fried rice every Sunday. Mereka makan nasi goreng setiap minggu. Kemudian setiap hari Minggu ya. Yang kedua, she writes a letter to her friend. Dia perempuan menulis sebuah surat ke teman perempuannya. Yang ketiga, he drinks a cup of coffee. Dia laki-laki minum secangkir kopi. Oke, Miss ingin kalian ubah ke negative sentence kemudian ke interrogative sentence. Thank you.